Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kisah Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, sempat menjadi trending topik di media sosial karena kabar kandasnya hubungan Kaisang dengan Felicia yang sudah terjalin sekitar 5 tahun dan Kaisang disebut-sebut pindah ke lain hati, Nadia Arifta, yang merupakan karyawan Kaisang dan Felicia. Situasi tidak nyaman itu terungkap setelah ibunya Felicia, Melia Lau, mencurahkan isi hatinya di Instagram pada Sabtu 6 Maret 2021, sekaligus mention akun Kaisang dan Presiden Jokowi. Dalam curhatnya ini, Melia mengaku kecewa karena Kaisang mengingkari janjinya menikahi Felicia dan tidak ada kabar sama sekali dari Kaisang, alias ghosting. Seperti ini bunyi tulisan Melia Lau. Sekedar mengingatkan, janji pertama tahun 2017 ke rumah Eyang yang dia panggil Amah in Chinese, di depan meja sembahyang papa saya saat itu. Janjinya akan menjaga anak saya dan 4 tahun di Singapura dia tidak punya siapa-siapa, sendirian. Saya yang menjaga kamu. Begitu selesai kuliah, balik ke Indonesia dan ada pandemi 1 tahun. Janjimu akan menikah dengan anak saya pada bulan Desember 2020. Saya ada buktinya semua ya. Anak saya menunggu dengan hati setianya. Pada tanggal 13 Januari, katanya dirinya kok kayak aneh. Dan dia menghilang. Kami hanya bingung ada apa. Hari ini, keanehan itu terjawab oleh postingan Lambe Turah. Mau pesan saja sama Lambe, memang guna-guna lebih kuat dari pandemi ya. Pada hari yang sama, Melia mengunggah foto wisuda Felicia dan Kaisang berpose di antara Presiden Jokowi dan Ibu Iriana, bersama curahan hatinya seperti ini. Anakku membawanya sampai lulus kuliah. Hidup dalam kesederhanaan, naik MRT, naik bus, biasa saja. Merintis usaha bersama pada awal tahun 2017. Dibimbing kakaknya bagaimana menjadi wira swasta yang berhasil mulai dari nol. Anakku sudah berjanji bahwa dia, Kaisang, akan membawa ijazah balik ke Indonesia. Janji itu diucapkan di depan ibu dan bapak Jokowi karena permintaan dari ibunya kepada Felicia anakku. Dan Felicia telah membuktikannya tanpa pamrih. Jodoh memang tidak ada yang tahu. Tapi kalau mereka yang telah berjodoh dan selama 5 tahun janji suci yang mereka pegang, dan ternyata ada orang yang sangat-sangat ingin mengambil kebahagiaan orang lain. Dan orang itu adalah seorang karyawan yang dipercaya oleh Felicia anakku. Di mana hatimu wanita muda dan sesama wanita. Lalu keesokan harinya, Minggu 7 Maret 2021, Melia mengunggah kesaksian teman Felicia di Instagram yang ditulis dalam bahasa Inggris bersama curahan hati dirinya. Kira-kira seperti ini bunyinya. Bukan hanya di Indonesia, di Singapura dan teman-teman Felicia bisa merasakan ini kelakuan yang sangat tidak etis dan tidak punya etika baik sama sekali. Kita sadar bahwa kita beda suku, agama, ras, dan negara. Tapi etika tetaplah etika. Mereka bisa lihat dari berita-berita yang beredar. Wanita memang lemah, tapi jangan melemahkan wanita. Dia akan lebih kuat dari otot dan badan besar yang tidak punya nyali. Saya post ini karena kami sudah cukup sabar. Felicia cukup sabar. Jangan pertontonkan kelakuan yang memalukan itu. Dan tidak lupa, Melia mention Kaisang dan Jokowi. Setelah sang ibunda, kini giliran kakak Felicia yaitu Daryl yang angkat bicara. Melalui akun YouTube Felicia Tisu, Daryl angkat bicara dengan menggunakan bahasa Inggris dalam video berdurasi lebih dari 8 menit yang diunggah pada Minggu 7 Maret 2021. Yang intinya berbunyi seperti ini. Sebagai kakak, Daryl merasa ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya.
ia menjelaskan bagaimana Kaisang dianggap sebagai sosok yang sudah dipercaya keluarga untuk menjaga Felicia. Ia juga bilang sebagai wanita yang setia dan berkomitmen pada pria yang ia percaya, Felicia sudah ditinggalkan tanpa kejelasan. Selain bukti nyata bahwa ia diselingkuhi secara emosional maupun spiritual. Selain itu, Daryl juga bilang bahwa Kaisang sudah berkali-kali meminta restu orang tua dan kakek neneknya dan sudah meminta izin menikah pada Desember 2020. Namun ternyata sejak Januari 2021, laki-laki ini menghilang setelah memberitahu adik saya melalui surat tertulis bahwa ayahnya telah setuju. Felicia heran dan kebingungan. Ia pun berkali-kali mencoba menghubungi Kaisang, namun tidak berhasil. Bahkan sampai menghubungi tantenya, kakak iparnya, bahkan ayahnya Kaisang melalui direct message Instagram, tapi tetap tidak ada respon. Melihat situasi yang dialami sang adik, Daryl turut merasakan kebingungan dan kesedihan Felicia. Meski tidak bisa dihubungi, Daryl mengatakan adiknya itu masih percaya dan sering berdoa di gereja, kuil, bahkan ke masjid sebagai bentuk rasa hormat dan berharap agar doanya tersampaikan. Dalam video itu juga, Daryl berpesan kepada Kaisang untuk bersikap lebih baik, terlebih kalau memang ingin mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Daryl mengatakan, "Kamu datang ke dalam keluarga saya, meminta kepercayaan dan cinta adik saya, maka kembalikan itu dengan cara yang pantas. Ia terima sebagai wanita yang dihormati. Jadilah lelaki, bersikaplah demikian, lakukan hal yang benar. Semua orang menonton." Kalau kita kilas balik, ada sejumlah fakta menarik di balik kisah asmara Kaisang dengan Felicia. Yang pertama adalah mereka kuliah bareng di Singapore University of Social Science, jurusan pemasaran. Keduanya sempat wisuda bareng dan ada momen ketika Felicia berfoto dengan orang tua Kaisang, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Kaisang juga dikenal dekat dengan keluarga Felicia, bahkan ia beberapa kali mengunggah foto saat sedang bersama keluarga besar maupun keluarga inti Felicia. Felicia juga sempat menghadiri pernikahan kakak Kaisang, Kahiyang Ayu pada 2017 lalu. Ia bahkan mengenakan sanggul dan kebaya berwarna senada dengan warna yang dipakai keluarga Jokowi. Selain itu, mereka juga merintis usaha bersama. Felicia sangat mendukung Kaisang sejak awal usaha mereka. Sampai akhirnya tercetus salah satu waralaba kuliner terkemuka dan Felicia memiliki peran penting di dalamnya. Beberapa waktu lalu beredar foto Presiden Jokowi, Ibu Iriana dan Kaisang bersama dengan keluarga Felicia, dan dari foto ini tersiar kabar yang menyebutkan Kaisang dan Felicia sudah lamaran. Walaupun akhirnya kisah asmara ini kandas. Felicia Tissue memang bukan dari kalangan selebriti, sehingga kehidupan pribadinya jarang tersorot. Tapi sejak ia menjalin kisah asmara dengan putra bungsu Presiden Indonesia, namanya mulai diperbincangkan. Felicia lahir pada 9 Maret 1994 dan kini berprofesi sebagai pengusaha muda. Dari unggahan sang ibu, diketahui bahwa Felicia dan Kaisang pernah merintis usaha bersama pada 2017. Felicia sendiri lahir dari keluarga terpandang. Ibunya, Melia Lau, bersahabat dengan istri pengusaha Haritanu Sudibyo, yaitu Liliana Tanu Sudibyo, dan juga Margaret Vivi, pengusaha sekaligus calon mertua Boy William. Sedangkan Kaisang Pangarep lahir di Surakarta pada 25 Desember 1994, anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya adalah Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi wali kota Solo. Dan kakak keduanya adalah Kahiyang Ayu, istri Bobi Nasution, wali kota Medan. Jokowi pernah menjelaskan arti nama Kaisang yaitu dialah, dan Pangarep berarti pemimpin. Jadi kalau digabung, nama Kaisang Pangarep berarti dialah pemimpin. Semasa kecil, Kaisang menempuh pendidikan SD dan SMP di Indonesia. Kemudian ia melanjutkan SMA dan kuliah di Singapura. Kaisang juga aktif berbisnis, terutama usaha kuliner, seperti Sang Pisang, ternak kopi, bisnis ikan lele, dan yang terbaru adalah Mangkokku, berkolaborasi dengan Chef Arnold.
Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang kisah Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.